Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 72114191139. Di sini saya akan membahas tentang keamanan informasi, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam atau dari luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan, namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instalasi keamanan komputer dirusak pemrotes. Pengalaman ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Selanjutnya, keamanan informasi. Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terfokus secara eksklusif pada perlindungan peranti keras data, maka istilah keamanan sistem digunakan. Istilah keamanan sistem digunakan untuk menggambarkan perlindungan, baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan sistem, sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri dari 4 tahap, yakni yang pertama mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan, yang kedua mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut, dan yang ketiga menentukan kebijakan keamanan informasi. Selanjutnya, ancaman. Ancaman keamanan informasi merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan bersifat disengaja dan tidak disengaja. Ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Selanjutnya, tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis ancaman, yaitu yang pertama virus, adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program boot sektor lain. Yang kedua, worm, program yang tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri di dalam sistem tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Selanjutnya, Trojan horse, program yang tidak dapat mereplikasi diri atau mendistribusikan dirinya sendiri, namun disebarkan sebagai perangkat. Selanjutnya, adware, program yang memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Selanjutnya yaitu spyware, program yang mengumpulkan data dari mesin pengguna. Selanjutnya, risiko. Risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Risiko-risiko ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotoritas dan pencurian, yang kedua penggunaan yang tidak terotorisasi, yang ketiga penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, dan yang keempat modifikasi yang terotorisasi. Selanjutnya, persoalan e-commerce. E-commerce memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan piranti lunak, tetapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit, yaitu dilakukan melalui 2 kebijakan, yaitu kartu kredit sekali pakai dan praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan satu dari 2 strategi untuk mencapai keamanan informasi.
Pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risikonya benar-benar terjadi. Dan yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Selanjutnya, kebijakan keamanan informasi, yaitu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, inisiasi proyek. Tahap kedua, penyusunan kebijakan. Tahap ketiga, konsultasi dan persetujuan. Tahap keempat, kesadaran dan edukasi. Dan tahap yang kelima, penyebarluasan kebijakan. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengendalian informal. Selanjutnya, mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Ketika jenis pengendalian mengharuskan biaya karena bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi, maka pengendalian harus ditetapkan pada tingkat yang sesuai. Selanjutnya, dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Selanjutnya, peraturan pemerintah. Beberapa di antaranya yaitu Standar Keamanan Komputer Pemerintah Amerika Serikat dan Undang-Undang Anti-Terorisme, Kejahatan, dan Keamanan Inggris pada tahun 2001. Selanjutnya, sertifikasi profesi. The Center for Internet Security adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Bantuan diberikan melalui 2 produk, yaitu CIS Benchmark dan CIS Scoring Tools. Selanjutnya, sertifikasi profesional. Mulai tahun 1960-an, profesi TI mulai menawarkan program sertifikasi. 3 contoh berikut mengilustrasikan cakupan dari program-program ini. Yang pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. Dan yang ketiga, Institut SANS. Selanjutnya, meletakkan manajemen keamanan pada tempatnya. Perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian yang didasarkan atas identifikasi ancaman dan risiko ataupun atas panduan yang diberikan oleh pemerintah atau asosiasi industri. Selanjutnya, manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Selanjutnya, subrencana manajemen keberlangsungan bisnis terdiri dari rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan penting. Selanjutnya, meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer, di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Banyak upaya telah dilaksanakan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi, dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Tersedia pula dalam paket sehingga perusahaan dapat mengadaptasinya ke dalam kebutuhan khususnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.